Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu harus kita lakukan setiap saat sebagai muslim. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik di tahun yang baru ini. Amin. Baiklah, untuk materi yang hari ini saya ingin men-share screen. Jadi mohon. Monggo sudah, Mbak. Ya. Ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah bisa dibaca ya. Jadi oke, sudah. Jadi apa yang ingin saya sedikit sharing dengan teman-teman, saudara se-Islam, seiman, mudah-mudahan walaupun sedikit akan bermanfaat. Yaitu kita berbicara tentang ilmu pengetahuan dan pandangan Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, jadi ilmu atau ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam itu adalah definisinya adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama, mujtahid, yang tentunya diawali oleh pada setelah Al-Quran diturunkan atas persoalan duniawi dan ukhrawi yang bersumber pada wahyu Allah. Ini menurut Azizi 2003. Jadi sebenarnya terus terang hubungan antara ilmu pengetahuan atau apa yang tersirat di dalam Al-Quran tentang ilmu pengetahuan itu luar biasa sekali. Jadi kita mendasari atau banyak ulama yang mendasari bahwa sebenarnya Al-Quran itu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan atau aktivitas ilmiah dalam mencapai ilmu pengetahuan. Banyak buktinya, jadi kurang lebih di dalam Al-Quran, kalau kita mau mengkaji, itu ada lebih dari 750 ayat dari 6.000 ayat, 6.000 lebih. Kita tahu ayat Al-Quran itu 6.666. 750 ayat lebih itu membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian hal ini didasari oleh salah satu surat yang sudah sangat terkenal dan kita mengetahui semuanya, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kata-kata yang pertama kali turun sebagai wahyu kepada Rasulullah SAW itu adalah bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Al-Quran itu kita melihat yang dimaksud atau kata ilmu itu berasal dari kata alim, alima, ya'lamu, i'lam atau yu'lamu. Jadi kalau di jumlah di dalam Al-Quran ini menurut beberapa sumber
Jadi menurut Qasim 744, ada beberapa referensi menyebutkan lebih dari 744, sekitar 776 kali kata ilm dan turunannya itu disebutkan. Kemudian selain di dalam Al-Quran dan menuntut ilmu, itu ada banyak hadis. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya tuntunan umat Islam itu ada dua yang merupakan acuan atau merupakan dasar kehidupan kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam hadis pun banyak tersebutkan tentang ilmu atau ilmuwan. Nah, ini salah satunya beberapa hadis yang menyebutkan tentang itu, yaitu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kemudian ada hadis Tirmidzi yang mengatakan, barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, malaikat akan melindungi dengan kedua sayapnya. Kemudian ada lagi hadis riwayat Muslim, barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka ia selalu akan berada di jalan Allah sampai ia kembali. Selanjutnya juga ada hadis lain yang mengatakan, barang siapa menuntut ilmu untuk tujuan menjaga jarak dari orang-orang yang bodoh, atau banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Oleh karena itu kita mungkin pernah mendengar juga bahwa sebenarnya apabila seseorang meninggal ketika dia dalam keadaan menuntut ilmu atau sedang dalam menuntut ilmu, beberapa hadis walaupun masih mungkin beberapa sanad mengatakan tidak terlalu hadis qudsi, itu mereka. Nah, kemudian ini adalah beberapa ayat yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya mensitir beberapa ayat Al-Quran. Sebenarnya kita tahu bahwa tidak mungkin saya menunjukkan ke 750 kurang lebih ayat tentang ilmu pengetahuan, tapi sedikit di antaranya yang sangat berkaitan dengan apa yang pengetahuan yang sedang saya pelajari. Surat kedua ayat 31-32. Ini yang terjemahannya adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sebenarnya manusia di hadapan Allah itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang ciptaannya, karena manusia diberi ilmu. Hal ini sudah banyak kita ketahui dari Quran surat, beberapa surat di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam. Oleh karena itu mengapa dalam ceritanya Allah menyuruh selain manusia, pada waktu itu hanya Adam untuk menyembah. Itu karena Allah mengkaruniakan ilmu kepada kita. Jadi kita wajib bersyukur karenanya. Misalnya adalah surat Al-Kahfi ayat 65 yang mengatakan, lalu mereka bertemu pada seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami telah ajarkan kepadanya dari sisi kami. Jadi ini juga masih ada hubungannya kita manusia sebagai khalifah
manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan diberi karunia akal untuk mengetahui, untuk bisa mencari dan belajar dan mempelajari. Jadi manusia memang menurut Al-Quran itu adalah diciptakan untuk mencapai ketinggian iman dan ilmu. Bukan surat di dalam Al-Quran, misalnya surat 11, ya, ayat 14. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan hanya dapat direnungkan maknanya oleh orang-orang yang berilmu. Jadi bahkan untuk bisa belajar atau mengetahui dua jenis atau dua golongan ilmu. Kemudian di sini juga ada Al-Quran yang memberi isyarat bahwa yang berhak memimpin umat adalah yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, beberapa nabi dipilih menjadi penguasa. Dikisahkan menjadi penguasa karena ilmunya. Kemudian ini contoh-contoh beberapa yang mempunyai ilmu raja-raja, Nabi Lut, Nabi Musa, Yakub, Nabi Yusuf. Nah, kemudian bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya juga melarang kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Ini disebutkan dalam Quran surat 17:16. Jadi kalau kita melihat berdasarkan Al-Quran itu sumber dan as-sunnah, jadi alam semesta, diri manusia sendiri, sejarah umat manusia. Jadi ini adalah beberapa sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Saya kira sudah tidak perlu terlalu dijelaskan pun kita sebenarnya memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta oleh selain itu, selanjutnya Al-Quran juga menyebutkan 3 hal ini untuk mengembangkan ilmu. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan harus menemukan keteraturan sistem hubungan sebab akibat di alam semesta. Ini Quran surat 67 ayat 3. Kemudian ilmu dikembangkan harus mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengabdi dan untuk selalu bersyukur dan menyembah, mengakui kebenaran, mengakui keesaannya, mengakui ke-99 namanya. Jadi sebenarnya alam ini diciptakan bukan untuk hanya sekedar kita hidup, tetapi kita harus mengetahuinya. Jadi termasuk dibesarkan namanya, memujinya, bersyukur, dan sekaligus menjaganya. Dan ini semuanya ada di dalam surat-surat di dalam Al-Quran. Kemudian ini salah satu imam, Al-Ghazali, membagi ilmu ke dalam 2 kelompok. Nah, ini yang seperti saya sudah sebutkan tadi, bahwa sebenarnya ilmu itu ada 2 kelompok, yaitu ilmu fardu ain. Kita tahu bahwa fardu ain berarti kita diwajibkan. Nah, itu adalah tentang akidah, jadi ilmu tentang agama. Jadi berhubungan dengan hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Berhubungan dengan apa yang dilarang oleh Allah untuk melaksanakannya dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Ilmu ini adalah fardu ain yang wajib pada kita. Setiap ilmu yang berikutnya adalah ilmu fardu kifayah. Yaitu misalnya adalah seperti ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu fikih, dan sebagainya. Jadi bahkan untuk mengetahui hal ilmu yang fardu ain, kita itu memerlukan ilmu yang fardu kifayah. Dalam hal fikih misalnya,
tentang wudhu yang saya tahu. Tentang ini contoh kecil saja. Misalnya kalau wudhu itu supaya baik dan wudhu itu benar, itu harus dilakukan dengan air yang mempunyai beberapa persyaratan. Nah, persyaratan ini kita harus tahu tentang ilmu air. Salah satunya saja. Jadi, kedua golongan ilmu ini sebenarnya bukan kita harus mengetahui salah satu, tidak, tapi akan jauh lebih baik. Dan saya kira Al-Quran maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran menghendaki kalau bisa kita mempunyai kedua-duanya. Nah, hal ini juga seperti misalnya Quran surat At-Taubah ke medan juang. Mengapa tidak pergi dari tiga golongan di antara mereka? Beberapa orang berdalam ilmu agama untuk memperingatkan pada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Jadi, beberapa ulama dan ahli ilmu mengatakan bahwa sebenarnya kategori misalnya ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, dan seterusnya, semuanya ilmu-ilmu tentang pengetahuan umum itu. Sebenarnya bukan ilmu-ilmu ini dicipta atau ditemukan oleh manusia. Para ulama zaman dahulu mulai dari awal bagaimana, saya kira semua ilmu pasti ada, bapak ilmu kedokteran ada, bapak ilmu teknik ada, tentang peternakan ada. Kalau kita mendalami atau mencoba untuk mengerti, merenungi maknanya, semuanya itu memang Allah sengaja manusia itu diberi jalan untuk ke sana dengan satu tujuan sebenarnya adalah untuk membesarkan namanya. Jadi manusia yang berilmu itu, jadi manfaat dari kedua ilmu itu menjadi sesuatu kesatuan sebenarnya bagi kita umat Muslim, terutama yang percaya kepada atau yang memegang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita, itu untuk mengetahuinya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa sebenarnya umat Muslim dari seluruh dunia, yang ada di seluruh dunia, itu sama, bahwa sebenarnya kedua-duanya wajib kita tuntut, wajib kita ketahui, semata-mata untuk menjadi landasan dalam hidup Islam. Ya. Jadi untuk menyebut nama Allah, untuk memujinya, dan mengetahui bahwa sebenarnya Allah itu maha segalanya. Ilmu pengetahuan yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu contoh-contohnya ada, sebenarnya sudah ada, dan kalau kita kembali lagi sebenarnya Allah itu menurunkan Al-Quran dan usia Al-Quran itu sudah hampir 1000 lebih tahun sudah ada di sana, namun baru ditemukan atau manusia baru mengetahui fakta tentang salah satu contoh ilmu pengetahuan adalah tentang besi ini, dan ternyata sudah tercantum di dalam Quran. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Raja Keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kami turunkan anzalna, yang artinya besi, padanya terdapat kekuatan yang hebat dari berbagai manfaat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka menggunakan besi itu. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong dan maha perkasa. Jadi sebenarnya kata-kata besi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Namun kita tahu besi baru ditemukan tahun berapa oleh para ilmuwan. Nah, kemudian
disebutkan lagi di dalam Quran surat An-Nahl ayat 81. Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, menjadikan kamu menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Subhanallah, bahwa kalau kita mau sedikit merenung dan mau mempelajari dan mau mencari tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan manusia atau sudah dengan teknologi yang bahkan sampai sekarang ini, semuanya akan ada di dalam Al-Quran. Sudah pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Ini juga salah satu fakta tentang penciptaan bermasang-masangan. Ini adalah ilmu jadikan seorang ilmuwan asal Inggris ini, Paul Dirac, dan dia memperoleh bidang Nobel di bidang fisika tahun 1933 karena penemuannya. Jadi ini juga sudah disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat 45, dan segala sesuatu kan diciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Kemudian yang lain. Ini adalah tentang tata surya. Tata surya ayat 33 yang mengatakan dialah yang menciptakan malam dari siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Kemudian Quran surat Yasin ayat 38. Kemudian ayat 39 dan 40. Sehingga kalau kita ingin mengetahui atau ingin belajar sedikit sekarang ini itu betul-betul bisa dikaitkan kembali atau memang sudah sunatullah yang seharusnya membawa manusia kembali kepada Al-Quran, dan itu semuanya ada buktinya. Jadi kalau kita itu butuh waktu saja sebenarnya untuk mengetahui ini. Apa yang ditemukan oleh Einstein ini tentang relativitas waktu. Ini juga As-Sajdah ayat 5, Al-Ma'arij ayat 4. Nah, ini juga sudah disebutkan tentang relativitas waktu. Kemudian, nah ini akan menuju kepada apa sebenarnya yang sudah sedikit saya pelajari, karena saya berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya juga belajar tentang air, perairan, laut. Nah, kemudian laut. Ternyata luar biasa sekali bahwa banyak sebenarnya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang laut ini atau pengetahuan tentang lautan ini. Kalau kita mau mencarinya, dan ternyata ada, misalnya Quran surat An-Nur yang mengatakan bahwa atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, ini adalah dia mendapatkan, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, adalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. Jadi ini pengertian dari Quran ini, surat An-Nur ayat 40, ini banyak para ahli yang sekarang ini telah menemukan 40 meter tanpa peralatan. Jadi kalau kita diving, itu kita hanya bisa sampai kedalaman tertentu. Bahkan sebenarnya itu kita di dalam air itu harus mempunyai ilmunya. Karena kalau tidak punya ilmu, manusia ditakdirkan untuk hidup di daratan. Ya. Kalaupun dia di laut, dia harus mempunyai ilmu. Bagaimana dia bisa. Itu secara teori, ya ini sebenarnya ilmu oceanografi baru ditemukan tahun abad berapa ya? Mungkin pada abad zaman perdagangan mulai kapal ditemukan, kemudian ada perjalanan melintasi laut oleh Kolombo tahun mungkin abad ke-14 sampai semua sudah tersebutkan di dalam Al-Quran, ilmu tentang laut. Bagaimana bahwa kedalaman laut itu mulai semakin ke dalam, semakin gelap. Kemudian tekanan
airnya juga semakin tinggi sehingga manusia tidak mungkin bisa menyelam sampai kedalaman tertentu tanpa menggunakan alatnya. Sehingga makin ke dalam akan semakin gelap, tidak dijumpai cahaya, sehingga makhluk hidup yang hidup di kolom sampai kedalaman. Nah, bahkan di tempat yang tidak ada cahaya atau di dasar perairan laut, itu ada makhluk hidup yang masih bisa hidup. Subhanallah, gitu ya. Jadi ini sudah tercantum di dalam Al-Quran. Jadi dari sisi keilmuan ini jadi tidak ada keraguan. Jadi akhirnya disebutkan bahwa sebenarnya tidak ada yang fardhu kifayah itu tadi ya, ilmu umum ya. La raiba fihi, artinya tidak ada keraguan. Jadi kita lihat ini salah satu fakta yang luar biasa juga, subhanallah ya, Allahu Akbar ini. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada 32 ayat yang menyebut kata laut. Sedangkan ada 13 ayat yang menyebut kata darat. Jadi jumlah 45 ayat. Kalau kita persenkan, ini subhanallah penemuan yang luar biasa, bahwa sebenarnya bumi ini itu 71% itu terdiri dari air dan 28% itu terdiri adalah daratan. Nah, ini adalah perbandingan antara laut dengan darat. Nah, subhanallah ini ya. Ini baru ditemukan sekarang. Kalau kita lihat di 70 atau 71%-nya itu adalah air. Jadi daratannya hanya 28,8%. Dan ini sudah tersirat di dalam Al-Quran, ya, jumlah kata-kata antara darat dengan lautan. Berikutnya, yaitu masih tentang laut, ini juga sebenarnya sudah disebutkan dalam Adun Saibun, syarabuhu wahada milhun ujajum wa min kulin ta'uluna lamandarian watas khrijuna hilyatan tabasunaha wataro afulka fihi mawakhiro litabtagu min fadlihi wa wala alakum tasyakurun. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya pada masing-masing. Kamu lihat kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Jadi Allah sudah memberikan ilmu melalui ayat-ayatnya bahwa sebenarnya air itu ada yang tawar, ada yang asin. Ini juga sebuah ilmu di mana sama sekar, tetapi mereka tidak akan bisa tertukar. Jadi kalau misalnya kita memindahkan atau mempunyai ikan laut, kemudian kita masukkan ke air tawar, itu pasti tidak akan bisa hidup. Demikian juga sebaliknya, karena itu ada ilmunya. Jadi memang Allah sudah menentukan seperti itu. Ini juga dalam jadi dan dialah Allah yang menunduk. Nah, ini adalah gambar dan ini ada di bumi, ya, ini di selat Gibraltar. Kondisinya seperti ini, subhanallah. Ya. Ini bahkan sudah ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 19-22 dan Al-Furqan ayat 53. Jadi dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui, mutiara dan marjan. Masya Allah. Dialah yang memberikan dua laut yang mengalir berdampingan, air tawar segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan keduanya dinding batas yang menghalangi. Ini adalah dua kondisi perairan di laut yang mempunyai beda yang tidak bisa satu dengan yang lainnya bercampur. Jadi seolah-olah ada dinding di antaranya. Jadi ada berbeda karakteristik di sini dan mereka berdampingan dengan harmonis, seimbang. Jadi tidak
Kalau sebenarnya kalau menurut ilmu, tapi Allah menciptakan ini supaya kita bersyukur dan memuji kebesarannya. Bahwa ini sama-sama air laut, nah, kemudian mereka tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Kemudian yang Al-Furqan itu ditunjukkan bahwa di dalam perairan laut ada sebuah gua yang kita temukan air tawar. Jadi air tawar dalam air laut itu ada. Nah, jadi pengetahuan yang saya sebutkan tadi, jadi itu adalah di Selat Gibraltar. Kemudian selanjutnya masih tentang laut di dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut atau makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan diharamkan atasmu menangkap binatang bukan. Jadi kalau kita kembali mengingat bahwa sebenarnya perbedaan antara hewan ikan dengan binatang darat itu, kalau ikan itu dalam keadaan mati itu masih halal bagi kita untuk makan, untuk kita makan. Sedangkan kalau binatang yang dari darat itu kalau sudah bangkai itu menjadi haram. Nah, itu salah satu apa yang sudah dilakukan oleh manusia dalam keilmuan atau dalam ilmu kelautan ini, yaitu ekspedisi Satol, ya, singkatan dari Sangita Laut yang berada di atas Sulawesi tahun 2010. Ini kerjasama antara peneliti Indonesia dan Amerika. Ya. Ini luar biasa di laut dalam. Saya kira ada website khusus dari seorang ahli oceanografi atau kelautan bangsa Perancis, ya. Kalau tidak salah namanya adalah Jean Costeo. Ada websitenya, walaupun beliau ini tidak Muslim atau non-Muslim, tapi kegelapan laut. Ya, ini juga dilakukan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa di perairan Sangita Laut, di dasar perairan Satal, ya, itu ada gunung api di dalamnya. Ya, kedalaman gunung api ini berada di kedalaman mulai dari minus 5.500 meter. Kita tahu bahwa untuk tempat di daratan tingginya pasti sebagai dasarnya adalah permukaan laut. Nah, ini gunung ini berada di bawah lautan. Kalau diukur ketinggian gunung api ini adalah sekitar 3.600 meter dari dasar laut. Dan ini sudah banyak ditemukan bahwa sebenarnya panas yang ada di dalam laut atau panas bumi yang keluar dari melalui dasar energi alternatif yang berasal dari air, ya, air dari gelombang, kemudian dari panas bumi. Nah, panas bumi ini ada sebagian yang berasal dari laut, yaitu berasal dari lava atau gunung-gunung api atau semburan yang berada di bawah laut. Nah, itu sudah bisa digunakan atau sedang diteliti untuk menjadi sebuah energi baru. Nah, ini adalah gambaran dari ini lokasinya, bisa dilihat dengan peralatannya, subhanallah. Semuanya ini tidak terlepas dari apa yang sudah kita pelajari, bahwa sebenarnya Al-Quranul Karim itu sangat memandang tinggi ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita lihat saja dari satu gambar A ini, kapal, ya, kapal riset Okeanor Explorer, ini yang mengoperasikan adalah NOAA, Oceanographic and Atmospheric Administration. Kemudian ini kapal kita, Barunajaya 4 ya. Nah, saya ini masih termasuk tua ini, karena saya tahun
2012 saya sudah naik di Barunajaya 8 dalam rangka penelitian di Selatan. Gambar ini saja kita bisa subhanallah bisa membayangkan apa yang harus dimiliki ilmu untuk menciptakan kapal semacam ini dengan pirantinya yang ada di dalam, dan semuanya itu digunakan kembali lagi untuk menjelajahi, untuk mempelajari alam semesta. Dan tentunya kita harus bersyukur dengan adanya ilmu pengetahuan ini, banyak yang kita tahu, dan semuanya atau remotely operated underwater vehicle. Ini adalah robot atau kapal kecil yang bisa beroperasi di bawah laut, ya, jadi dengan kedalaman yang luar biasa, 10.000 meter lebih. Jadi dengannya kita bisa melihat kondisi laut dalam. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi surat An-Nur ayat 40. Jadi ini sudah saya cari mengenai ilmu yang ada kaitannya dengan apa yang saya pelajari, hanya tentang laut. Jadi ilmu pengetahuan tentang laut. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan ilmu yang lain di perikanan dan ilmu kelautan. Misalnya tentang pencemaran. Saya kira semuanya mungkin sudah pernah mendengar bahwa ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum. Dan kita baru membuktikannya sekarang. Padahal itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Bahkan belum manusia mungkin belum pernah berpikir akan seperti itu. Nah, ini saya percaya bahwa sebenarnya sampai kapanpun manusia ini akan ada, bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti, ilmu atau teknologi yang ada atau sudah ditemukan oleh manusia, itu pasti kalau kita mau merujuk kembali, acuannya di antara semua Nabi dan Rasul yang utusan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu atau Rasul terakhir yang mukjizatnya mungkin beberapa orang menyangka bahwa biasanya mukjizat itu selalu identik dengan sesuatu yang magic, sesuatu yang luar biasa, seperti Nabi Musa yang bisa membelah lautan dan seterusnya. Tapi ternyata sudah menunjukkan bahwa ini adalah suatu kitab suci atau kitab acuan kita yang luar biasa sekali. Dan ini hanya diturunkan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, hal yang sangat sedikit ini membuat saya kemudian banyak berpikir bahwa sebenarnya kita sebagai umat muslim itu kita seharusnya semakin lama semakin kita selama kita hidup di dunia ini, dan sebenarnya untuk apa tujuan hidup ini. Nah, salah satunya adalah ketika kita kemudian ditakdirkan untuk menjadi orang yang sedikit tahu tentang ilmu Allah. Nah, ini mudah-mudahan apa yang sedikit ini itu bisa membuat kita kebesarannya pada hal-hal yang di antara yang sudah kita lakukan, tetapi hanya saja apakah kita sadar tentang itu atau belum. Nah, oleh karena itu dengan belajar sedikit ini, dengan apa ini, saya kemudian menjadi lebih tahu dan mengapa bahwa semua ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Apa tujuannya? Bahwa sebenarnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Mereka yang beriman kepada ghaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Dan mereka yakin akan kehidupan. Pada Al-Baqarah ayat 2-5. Mudah-mudahan apa yang saya sharing sedikit ini teman-teman bisa ikut merasakan bahwa ketika kita diberi karunia ilmu, itu kita jangan berhenti hanya tahu, sekedar tahu. Karena sebagai Muslim, Subhanahu wa Ta'ala, sebagai khalifah, itu kita mempunyai tanggung jawab untuk bisa menyebarkan walaupun hanya satu ayat. Dan itu semata-mata hanya untuk memujinya. Kita semakin dalam keimanan kita kepadanya. Dan mudah-mudahan kita, ketika kita kembali, kita sudah betul-betul menjadi suatu manusia dengan jiwa yang betul-betul tenang, yang bisa, mungkin bisa saya sampaikan tentang tentang ilmu pengetahuan yang mungkin ada kaitannya dengan saya yang saya pelajari. Itu membuat saya berpikir sebenarnya masih banyak lagi yang harus yang bisa kita ketahui, yang bisa kita cari, yang bisa kita gali dari dalam Al-Quran. Dan itu membuat kita merasa memang betul sebagai manusia itu sebenarnya menguasai seperti teman-teman yang di ilmu kedokteran dan seterusnya. Saya kira itu adalah sebuah karunia. Karena kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya semuanya diciptakan hanya untuk memujinya. Dan supaya iman kita menjadikan kita lebih bertakwa dan beriman kepadanya. Terima kasih. Hanya itu yang mungkin sampai saat ini yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jadi janji orang. Ada keenam untuk punya. Monggo, silahkan. Jadi mungkin tidak karena kebetulan bidang keilmuan saya yang lebih banyak ke arah laut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya tentang kalau selain laut mungkin ditanyakan pada ahlinya. Terutama mohon Ustadz Rifai bisa lebih membenarkan ini dalam pengucapannya. Terima kasih Mas Endri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustazah Umi. Boleh nggak saya tanya? Ya boleh, om bertanya kok nggak boleh. Iya. Aku Retno. Nah, ya. Ini, aku kan selintas baca. Wong nanti. Kakek to wonge. Iya, iki wong iki. Sing hitam. Ayo ditunjukkan Ret. Ya, aku iki lagi ya. Iya. Ayo. Jadi Al-Maidah itu kan ada yang tentang kepemimpin, syarat-syarat pemimpin gitu ya, larangan dipimpin oleh orang non-muslim, tapi ternyata ada juga yang tentang laut ya. Aku baru tahu itu, ngerti pahami. Surat itu akeh banyak jenis itu gimana ya? Aku kok rada bingung itu. Tiba-tiba dari pemimpin terus masuk ke laut, terus itu bagaimana ya dulunya itu ya?
kalau kalau menurut saya itu insya Allah ranahnya Ustadz Rifai itu untuk menjawab tuh. Bagaimana turunnya Quran. Ya. turunnya surat-surat di dalam Al-Quran itu. Karena yang jelas ada dari dua tempat, dari Nabawiyah, dari Madinah dan Mekah. Dan ada beberapa yang karena peristiwa. Jadi peristiwa. Jadi maksudnya ketika Rasulullah menghadapi satu masalah, kemudian turunlah ayat Al-Quran. Jadi ketika Nabi Sulaiman menghadapi, tahu ceritanya, ketika itu ada seorang ibu yang kehilangan bayinya, kemudian Nabi Sulaiman menjadi hakim. Pada saat itu sebenarnya Nabi Sulaiman belum menjadi raja yang memutuskan, tetapi ketika itu diberi kuasa oleh rajanya untuk memutuskan. Nah, itu kemudian turunlah ayat. Nah, jadi kalau tentang itu bisa jadi karena ada beberapa peristiwa atau yang harus diwahyukan kepada Rasulullah begitu. Jadi tentang beberapa hal. Ini Allahu a'lam bishawab ya. Saya terus terang mungkin Ustadz Rifai menjadi yang lebih ahli dalam menjawab. Tapi kemungkinan yang saya tahu turunnya Al-Quran itu seperti itu. Ada beberapa hal karena peristiwa. Jadi karena adanya hal-hal yang Ustadz Rifai hadir enggak ya? Iya, karena kalau dalam satu surat itu loh sing bingungi ya. Kayak misalnya surat Al-Maidah itu isinya itu macam-macam ya. Dari mulai dari mulai pemimpinan Islam, mulai ini sampai ke laut, sampai itu aku lagi mikir itu piye ngono lho ya. Iku gak ngerti aku. Pertanyaan luar biasa. Kita harus wajib belajar itu. Saya juga harus mencari tahu itu kenapa. Karena kebetulan yang diambil dari beberapa ilmu pengetahuan itu tercantum pada surat yang tersebar di banyak. Kalau kita lihat tadi nomornya kan tidak urut, tidak dalam satu kelompok saja kan? Iya. Ada yang mulai Al-Baqarah, kemudian sampai bahkan yang ayat berapa tadi 96, ada yang ayat 63. Jadi terpencar-pencar begitu. Jadi mungkin bisa jadi ceritanya adalah seperti itu. Iya, tapi harus di cross check ini. Assalamualaikum Umi, boleh tanya? Waalaikumsalam Vina. Setelah menjadi hambanya yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehat melawan COVID. Yang menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat ilmu yang sangat banyak di dalam Al-Quran ini. Saya tanyanya sederhana sekali Umi. Kadang kalau kita makan ikan asin dulu ada di dalam air, ada di dalam lautan. Kemudian setelah dia menempuh proses panjang, akhirnya dia sampailah di piring kita. Di piring kita itu ikan itu rasanya tidak tawar lagi karena kita memberi aneka bumbu pada ikan itu. Ikan-ikan yang ada di lautan itu
memang ditakdirkan untuk kita dengan perantaraan banyak pihak. Sekarang pertanyaan saya, mengapa Indonesia yang dilingkupi oleh lautan yang maha luas ini, ternyata ikan-ikan itu tidak sampai merata kepada kita. Jadi ada yang bisa makan ikan dan ada yang tidak bisa makan ikan. Padahal kalau kita pikir sebenarnya kita sangat dekat sekali dengan lautan. Kadang ini pikiran saya tuh kadang iki mikir kok aneh-aneh gitu loh. Tapi begitulah yang terjadi karena banyak juga anak-anak kita yang begitulah. Ini mumpung ada ahlinya nih saya mau tanya. Terima kasih Umi, barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Vin. Jadi mungkin yang bisa saya jawab adalah seperti ini, menurut keilmuan saya ya. Jadi begini, ikan itu hidupnya di air dan air itu ada payau dan asin. Tapi dari ketiganya itu keluar ikan yang tidak ikan asin. Jadi memang ikan asin itu adalah ikan yang sudah diproses oleh manusia. Jadi dengan ilmu yang lain. Jadi kita bisa membayangkan dari hanya ciptaan Allah saja ikan itu keluar beberapa banyak sekali ilmu darinya. Dan itu sudah ichtiologi. Kemudian ada ilmu avertebrata air, jadi organisme yang lain. Kemudian biologi ikan, morfologi, anatomi. Kita bisa bayangkan hanya dari satu organisme itu keluar banyak sekali jenis ilmu yang bisa mempelajarinya. Termasuk ketika kita sudah ada ikan di lautan, kemudian bagaimana bisa sampai kepada manusia, itu ada ilmu yang terdapat di dalamnya. Misalnya tentang pembuatan kapal, teknik pekapalan, kemudian bagaimana cara menangkapnya dengan alat apa. Itu keluar alat tangkap, kemudian keluar lagi misalnya jaring, tentang jaring yang bisa mesh size. Nah, ini kalau sudah mesh size mungkin kita akan menghubungkan dengan jaring itu terbuat dari apa. Nah, harus didapatkan sampai ikan itu sampai ke piring kita. Subhanallah. Jadi kalau kita telusuri ilmu pengetahuan itu luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, jadi proses dari hanya ikan sampai ke piring kita, kalau kita mau merincinya, itu luar biasa, subhanallah. Apalagi sampai manusia kemudian memakan, itu sudah nanti akan menjadi banyak lagi yang harus kita pelajari. Ikan yang seperti apa yang harus kita makan tubuh kita. Jadi yang membuat kita alergi itu ada ilmunya lagi, ada ilmu gizi, ada ilmu pangan, ada ilmu processing, ada subhanallah. Nah, kemudian mengenai yang ditanyakan Vina itu, jadi dari kita pertama sudah bisa membayangkan dari ikan di laut, di air yang punya, kemudian sampai ke piring kita itu subhanallah, ilmu pengetahuan yang harus kita, yang bisa kita pelajari tentangnya. Nah, mengenai mengapa sebagian kita ini negara kepulauan. Nah, memang di dalam banyak bacaan yang ada dari Ustadz pengajian itu, bahwa harusnya kondisi alam yang seperti negara kita ini, negara maritim, itu memang ilmu perikanan dan ilmu kelautannya memang harus kuat. Makanya harus mencakup semuanya. Dan ini termasuk di dalamnya juga misalnya nanti kaitannya adalah keadilan sosial. Kita bisa mengkaitkannya ke banyak sekali ilmu yang lain. Misalnya
pada Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana harusnya bisa menikmati atau mendapatkan karunia dari apa yang ada di negara kita. Bagaimana mengelolanya. Bagaimana cara mendistribusikannya. Bahkan ini akan menyangkut ke ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ekonomi, ilmu kepemimpinan tadi, ilmu pemimpin. Bagaimana pemimpin yang baik. Kemudian bisa ilmu sosial, kemasyarakatan. Bagaimana sebenarnya malah, ini bukan hanya ikan saja ya, mutiara bahkan misalnya, itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mungkin yang mempunyai kemampuan untuk membeli atau nah semacam itu. Itu banyak hal sih sebenarnya yang termasuk. Kalau kita mau merenung, itu berkaitan dengan banyak sekali hal-hal yang semacam itu. Jadi bukan hanya karena sebenarnya Allah sudah mengkaruniakan kepada negara kita. Negara kita ini adalah negara yang nomor 2 biodiversitas dalam hal 2 di dunia setelah Brasil. Kekayaan ini harusnya kita syukuri. Jadi kalau kita mau sedikit merenung atau berpikir dengan adanya ya teman-teman kita yang ada di sini mungkin dengan berbagai kemampuan keilmuan yang berbeda-beda, saya yakin itu kita bisa sebenarnya berdiskusi ya, maksudnya itu kita akan menemukan sebenarnya Al-Quran itu menjadi sumber yang baik, yang adil kepada rakyatnya, yang bisa bagaimana ilmu perekonomian Islam secara Islam, jadi ekonomi Islam itu seperti apa. Sehingga kalau kita terapkan sebenarnya secara ideal apa yang tercantum di dalam Al-Quran, itu saya yakin sebenarnya tidak akan ada yang namanya kemiskinan ataupun ketidakmerataan atau semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia sekarang ini, itu karena manusia tidak mau menurut hukum yang sudah ada. Jadi menurut apa yang sudah digariskan. Jadi kalau misalnya, ini sebuah contoh yang selalu saya berikan kepada mahasiswa saya. Ketika kamu mempunyai sepeda motor, kamu harus punya panduan bagaimana mengoperasikan sepeda motor itu. Itu bisa berjalan karena bahan bakarnya adalah bensin. Tapi karena kalau ketidaktahuan kita, kemudian kita isi air sebagai pengganti bensin misalnya. Lalu bagaimana? Bisa jalan tidak? Nah, saya kira pertanyaan Vina tadi itu adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab dari berbagai ilmu. Bukan dari ilmu perikanan saja, tidak. Mungkin perikanan dan ilmu kelautan itu mempunyai hal-hal yang dipelajari. Tapi bagaimana supaya misalnya salah satu hal yang dipelajari di dalam ilmu itu tentang kelautan, tentang ikan, bagaimana dia bisa sampai ke semuanya, itu kemudian terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Yang saya yakin semuanya ada dasarnya di dalam Al-Quran. Sebenarnya semenjak semenjak saya kebetulan alhamdulillah bisa menyampaikan sedikit apa yang saya tahu ini. Saya banyak mencoba untuk membaca, menelusuri dan seterusnya. Dan ternyata semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, semua penyimpangan dari sunnatullah ya, itu pasti akhirnya terbukti bahwa karena manusia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan panduan yang sudah ditentukan oleh atau diturunkan, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya memang kemudian saya juga yakin sebenarnya untuk bisa mengetahui apa yang kita dapat
menjelaskan dari makna-makna Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran ini diperlukan ahlinya juga. Nah inilah kemudian Ustadz Rifai, teman kita yang lain ya, Ridwan, Ustadz Ridwan, kemudian semuanya, Ustadz Sugeng, semuanya itu dibutuhkan karena supaya kita bisa mengetahui dari setiap huruf yang ada makna katanya dan seterusnya. Kalau kita hanya kebetulan itu semua terucap dengan jelas, misalnya kata laut itu ada di dalam Al-Quran, kata besi, ada kata-kata manusia, kemudian ada kata-kata bumi, ada kata-kata air, ada kata-kata, semuanya itu ada saja di dalam Quran. Itu kemudian maknanya karena kita sudah tahu secara dalam kamus itu ada kata laut, lautan, ada gelap, ada cahaya, berarti di situ ada fisika di situ. Kemudian ada dan semua itu gampang, tetapi makna dari satu ayat itu harus kita pelajari dengan benar, saya kira. Kebetulan yang Quran yang saya sitir itu adalah ayat-ayat yang sudah jelas mengatakan itu. Dan kemudian ternyata terbukti dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita ketemukan. Sebenarnya, jadi jawaban saya mungkin itu ya. Jadi terus terang itu menyangkut banyak ilmu yang lain, ilmu pengetahuan yang lain, dan semuanya ada di dalam Al-Quran kalau kita mau menggali. Jadi saya mungkin tidak bisa menjawabnya, mengapa sebagian tidak bisa makan ikan, padahal mungkin para nelayan yang sehari-hari menangkap ikan, itu bisa jadi tidak makan tangkapannya, seperti ikan-ikan yang eksotik atau perikanan lobster, itu mereka lebih baik menjual, kemudian mendapatkan uang, dan uang ini dibelikan beras, dan kemudian makan makanan yang lain, mungkin dengan tempe, dengan tahu. Ada nelayan seperti itu. Kita banyak tahu tentang itu. Jadi mereka hanya menangkap untuk orang lain. Nah itu subhanallah. Ya makanya digalakkanlah oleh Menteri Susi bekas ya, mantan Menteri Perikanan itu makan ikan. Karena saya kira mungkin di antara kita ada yang ahli gizi, kita tahu bahwa ikan itu mengandung suatu gizi yang luar biasa sekali untuk kesehatan. Nah itu Vin, jadi mungkin saya sendiri tidak bisa menjawab secara langsung, karena itu terkait dengan banyak ilmu yang lain. Kalau tentang ikannya, insya Allah mungkin itu yang bisa saya kemukakan. Makasih, Vin. Terima kasih, Umi. Iya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang bisa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan kita Ustazah Umi, belum Ustazah Umi aja, Levi. Umi aja. Kan? Sekarang jadi Ustazah dulu. Jadi ya sebenarnya kita tahu bahwa Al-Quran itu sesuatu panduan hidup kita ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya mengharapkan agar manusia itu berpikir dan meningkatkan keimanan ketakwaannya tentunya. Tapi kadang-kadang ya apa ya istilahnya ya. Saya sendiri juga melihat ya negara kita ini yang sangat kaya raya ini, tetapi rakyatnya tidak menikmati kekayaannya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri kita ini. Ya akhirnya kembali kepada pola pemerintahan memang ya. Kita tidak bisa tidak, karena ya dengan adanya pemimpin yang tidak kompeten istilahnya, yang menyebabkan akhirnya kekayaan kita tidak bisa diolah dan didistribusikan merata kepada rakyatnya. Nah, sehingga kadang-kadang apa ya istilahnya, saya juga lihat teman-teman atau umat kita, umat Islam ini kok gampang sekali dipecah belah gitu ya. Padahal kita tahu kalau pemimpin itu dipimpin oleh orang Islam,
yang kuat keimanan, ketakwaannya, insya Allah lah negeri ini akan barokah, gitu ya. Akan ya banyak yang bisa kita nikmati bersama. Ya, tapi banyak sekali dari orang-orang kita umat Islam ini sendiri yang tahu ilmunya, memanfaatkan untuk kepentingan dirinya gitu, bukan untuk kepentingan umat. Ini yang kadang-kadang kita sayangkan, sehingga tidak terjadi persatuan. Juga umat Islam yang mayoritas ini aneh kita ini tidak bisa memilih pemimpin yang betul-betul berkualitas untuk kita, sehingga ya jadinya seperti ini sekarang ini, negara yang kaya raya, lautan yang begitu luas yang kita miliki, sumber daya ikannya yang begitu banyak, masih banyak rakyat kita yang tidak bisa menikmatinya. Ironis sekali tentunya ini ya. Nah, tapi ya bagaimana ya, kondisi kita ini sulit sekali gitu. Kadang-kadang jangankan orang kenapa bukannya dia bela gitu, ini agama kita, mesti kita bela gitu. Tapi justru langsung nyinyir gitu. Terus wah yang inilah tidak toleransi lah segala macam gitu. Bagaimana kita mau merangkul orang luar, orang muslim aja kayak begitu gitu. Ya, jadi kadang-kadang saya juga bagaimana yang memulainya ini ya, supaya umat muslim di Indonesia ini bisa bersatu gitu, kita semuanya, sehingga menghasilkan sesuatu yang betul-betul bisa kita nikmati di negara ini. Bahkan kita tahu tadi disampaikan oleh Mbak Umi ya, bahwa kita sebagai khalifah. Dan di Islam itu khalifah yang benar itu adalah khalifah yang menjalankan aturan mainnya, yaitu khilafah gitu ya. Kalau khilafah segala macam kekayaan alam, segala macam income pemerintah, semuanya akan didistribusikan kepada rakyatnya. Bahkan pemimpin yang baik itu kan tidak bisa tidur dia kalau ada rakyatnya yang tidak makan gitu ya. Itu adalah pemimpin yang baik yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab gitu ya. Nah, tapi di negara kita ini semakin hari saya lihat bukannya semakin membaik gitu, semakin menjauh dari aturan-aturan agama Islam gitu. Ini yang sangat kita sayangkan ya. Islam, ya kita harus bisa memulai lah, paling tidak di dalam internal kita sendiri gitu, di antara teman-teman kita. Bagaimana sih meyakinkan, ayolah kita sama-sama merangkul diri, mengkompakan diri, mengajak teman-teman yang selama ini masih mempunyai pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada kepentingan pribadi atau apa ya, kita ingatkan gitu. Kalau kita memang ingin negara ini ke depannya semakin baik. Ya. Karena bagaimana pun kan negara yang baik itu akan terjadi kalau pemimpinnya juga baik. Gitu. Berbicara ya banyak melihat kepada perkembangan zaman. Karena ya maksud saya bagaimanalah supaya ilmu ini bisa diaplikasikan gitu ya, pada kehidupan kita sehingga bermanfaat. Jadi mungkin itu yang ingin saya tambahkan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Umi yang telah menginformasikan pentingnya ilmu pengetahuan di umat manusia, khususnya umat Muslim. Mengetahuilah bahwa memang kehidupan kita ini kan untuk tujuannya untuk meningkatkan ya, meningkatkan, memuji, bersyukur kepada Sang Pencipta. Sehingga apa-apa yang kita lakukan ini harus berdasarkan kepada tuntunannya. Kalau memang ingin kehidupan kita ini selamat dunia dan di akhirat. Itu aja yang mungkin saya ingin. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima jazakallah khair Levi atas tambahannya. Jadi kembali lagi memang semuanya kepada manusianya, dan itu saya kira sudah ada di dalam Al-Quran pun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Mungkin saya contohkan yang ini ya, surat Ar-Rum ayat 41. Nah ini salah satu contoh kecil aja bahwa jadi terjemahannya adalah sebagai berikut.
telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sejak diciptakan manusia, itu sebenarnya bahkan malaikat pun sudah mengetahui, ya Allah, mengapa engkau ciptakan manusia atau khalifah di bumi, kalau akhirnya mereka juga akan berbunuh-bunuhan, kemudian saling menyakiti, kemudian menumpahkan darah dan seterusnya. Tapi Allah percaya bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya, kecuali yang aku ketahui. Jadi kita masih dipercaya Allah untuk ada sisi kebaikan. Jadi ada sesuatu yang dipercaya Allah selain dari sisi yang tidak baik, itu Allah percaya pada kita. Tapi Allah memang sudah ini menyatakan di dalam firman-Nya bahwa nanti manusia itu akan membuat kerusakan gitu. Dan itu sudah sunatullah ya. Makanya kemudian alhamdulillah kalau kita ini di sini bersama-sama saling mengingatkan, dan apa yang masih bisa kita lakukan ke depannya, insya Allah untuk kebaikan itu akan lebih bermanfaat gitu. Karena memang kalau kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu tidak berdiri sendiri gitu. Bahwa Allah menciptakan kita dengan segala kemuliaan. Jadi memang manusia itu diciptakan sangat mulia, sangat tinggi dibandingkan makhluk yang lain. Tetapi manusia itu diturunkan ke bumi sebagai khalifah, itu tidak sendirian. Dan kita mempunyai kelemahan, yaitu nafsu. Dan itu merupakan ladangnya setan ya. Jadi karena kita tahu bahwa di antara makhluk Allah itu, setanlah yang paling tidak mau menurut kepada Allah. Dia tidak mau, waktu itu diminta menyembah manusia tidak mau. Akhirnya Allah menetapkan bahwa dia nantinya akan berada di neraka. Dan dia menerima itu. Naudzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Bayangkan, ada makhluk ciptaan Allah tidak mau menerima takdirnya dan dia berani memutuskan, baiklah, saya akan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan tapi dengan syarat bahwa saya akan menggoda atau mengajak manusia bersama saya. Nah, itu mungkin hal-hal yang harus selalu kita ingat ya teman-teman, bahwa kita ini di dunia mempunyai tugas yang mulia, namun kita banyak sekali godaannya. Dan salah satunya adalah musuh kita itu tidak kelihatan. Ya seperti COVID-19 yang sekarang kita alami ini. Kita tidak kelihatan musuh kita itu. Dan mereka itu mempunyai cara menggoda yang naudzubillah min dzalik. Allah pun itu dalam beberapa surat yang saya baca, itu hanya menyuruh manusia untuk berlindung dari mereka. Kita hanya bisa berlindung dari kepada Allah dari mereka. Jangan kita lawan, kita nggak bisa melawan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Saya mungkin ya mengingatkan tidak dengan ayat-ayat, tapi dari apa yang sudah saya terima dari pengetahuan atau pengajian yang ini. Subhanallah, manusia itu betul-betul dalam kondisi yang rawan kalau kita tidak selalu berpegang pada Allah. Gitu. Karena setan itu menggoda kita dari kelemahan kita. Jadi kita ini, saya selalu ingin tahu ya, dari awal itu sebenarnya manusia ini kan terdiri dari beberapa bagian, dari ruh, dari jiwa, dari jasad, jasmani dan rohani.
Dan kita mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu itu memang diberikan Allah pada kita. Hawa nafsu itulah yang membuat kita juga menjadi salah satu kelebihan kita. Jadi kelebihan kita itu dari hawa nafsu. Tapi hawa nafsu yang bagaimana yang membuat kita menjadi lebih gitu. Jadi apakah yang mengarah ke keburukan atau kebaikan. Nah, itu. Jadi kita yang harus menyeimbangkan itu atau malah melebihkan ke arah kebaikan. Kita harus selalu berdoa bahwa hawa nafsu kita ini membawa kita ke arah kebaikan sampai di akhir hayat, yaitu naza. Itu pentingnya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin saya mengingatkan pada teman-teman bahwa titik kulminasi itu adalah di akhir ketika kita naza itu. Kita harus selalu berdoa dan memohon perlindungan di saat itu kita itu tidak dibelokkan. Karena kalau sudah pada saat terakhir itu kita bisa dibelokkan ke arah yang keburukan, naudzubillah. Sia-sia kehidupan kita. Dan saya mendengarkan banyak sekali tentang kehidupan ini. Ya mungkin kebetulan sekarang lagi tren ya Gus Baha. Dunia ini sebenarnya boleh kita anggap penting, tapi juga tidak penting. Nah, mengapa seperti itu? Banyak hadis yang mungkin silahkan aja membaca sendiri. Ya, saya tidak mungkin bisa mengumpulkan semuanya. Tetapi bahwa nanti perhitungan di akhirat, itu yang saya tahu. Itu adalah karena kehidupan kita. Jadi masa lalu kita. Jadi perhitungan Allah di kehidupan setelah mati itu adalah karena masa lalu kita. Dan masa lalu kita di mana? Ya waktu kita di dunia ini. Jadi dianggap tidak penting, tidak bisa karena apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi acuan nanti perhitungan ketika kita di akhirat itu kita diperhitungkan karena kita di dunia. Tapi kita memikirkan dunia pun itu juga tidak boleh, karena kita nanti akan menuju ke akhirat. Oleh karena itu, ya sekali lagi, kalau tadi saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Levi, itu betul sekali. Jadi selama kita masih bisa berbuat, kita berbuat. Tapi kalau tidak, paling tidak untuk diri kita sendiri. Dan itu mempunyai implikasi yang luar biasa. Maksudnya begini, sampai akhirnya yang saya tahu, ketika kita mempunyai kekuasaan, kita agama itu memerlukan orang-orang yang berkuasa. Karena untuk bisa mencapai, untuk bisa melakukan atau membuat peraturan, itu kita perlu kekuasaan. Kalau kita sendiri, paling untuk diri kita sendiri atau keluarga kita lah. Kalau misalnya Levi sebagai kepala keluarga, kita semua yang laki-laki ini sebagai kepala keluarga, paling tidak kita bisa mengatur keluarga kita. Tapi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, itu kita perlu kekuasaan. Kita memerlukan sesuatu yang bisa didengarkan oleh orang lain. Nah itu biasanya yang paling efektif adalah yang berkuasa. Oleh karena itu, memang agama itu membutuhkan penguasa yang kebetulan, meskipun di negara kita ini adalah negara yang paling besar, muslimnya sekarang ini, Indonesia itu terbesar di dunia. Tetapi karena pemimpinnya adalah yang kebetulan memang kita tidak Islami, ya bukan tidak Islami, tidak Islam bukan, tapi kecenderungannya terhadap sesuatu yang tuntunan Islam itu harus. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang ini yang masih mempunyai kekuasaan, ya kita mudah-mudahan saling bisa mengingatkan bahwa amanah mereka ini sangat besar. Nah, jadi kita bisa, mungkin bagi teman-teman yang masih bisa merangkul umat dalam wilayah kekuasaannya, itu kita mencoba untuk berjalan di atas. Saya dosen, saya bisa mengajak murid saya.
mahasiswa saya. Jadi ketika menyampaikan ilmu itu, kemudian mereka sedikit diarahkan kepada apa yang seharusnya atau sunatullah ya. Itu yang bisa saya lakukan karena saya seorang guru, jadi seorang dosen. Mungkin bagi Levi bisa di mana, di pengajian-pengajian atau masjid yang kalau menjadi ini takmir biasa sekali. Mungkin bagi dokter adalah bagi ininya pasiennya atau bagaimana. Itu saya kira memang betul kata Levi bahwa mulailah kita pada diri kita sendiri, dan mudah-mudahan kelompok kita yang kecil ini bisa saling mengingatkan dan masih bisa mempergunakan atau memanfaatkan karunia yang dilimpahkan oleh Allah pada kita untuk menjadi yang lebih baik. Jadi itu. Karena kalau yang keburukan ya kita sendiri yang harus bisa menguasai, atau kita selalu diingatkan kalau kita mau pikir. Karena banyak di dalam Quran, ayat-ayat Quran itu yang mengatakan bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang, nah itu sebenarnya kata-kata berpikir itu adalah Allah itu menunjuk kita gitu, bahwa kita kan diberi akal, kita bisa berpikir. Dengan pikiran kita itu kita harus bisa mengeluarkan kepada kita gitu. Ya, kepada kita untuk memberi tunjuk. Ya, sekarang tergantung kita gitu, mau nggak diberi petunjuk gitu. Nah, dan untuk bisa berjalan di sana itu tidak mudah karena tadi ada syaitan tadi yang mengajak kita ke neraka. Syaitan itu ada titik poin di mana mereka sebenarnya pengen bertaubat. Tapi karena sudah janji dari awal, makanya mereka akhirnya seperti itu. Jadi akhirnya mereka, nah sebenarnya kita jangan mau digitukan gitu. Kita ini diberi jalan oleh Allah dengan banyak jalan ke surga. Jangan mau diajak ke sana gitu. Kalau mereka kan, mereka sabar sekali. Salah satu kekuatan setan itu adalah mereka diberi umur panjang. Bayangkan mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Mereka menggoda kita. Dan kita jangan mau ikut mereka gitu. Maksudnya itu rugi gitu. Padahal kita hanya punya waktu. Jangan mau gitu. Apalagi sampai di akhir-akhir ini. Ya Allah, kita harus selalu memperkuat diri kita ya, semakin titik akhirnya itu yang menjadi sangat ini. Kita tidak tahu mati kita itu seperti apa, makanya selalu kita berdoa supaya kita husnul khatimah, amin ya. Jadi ada takdir yang bisa kita ubah atau kita minta untuk dirubah pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cara kematian itu. Kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa, tapi kita harus selalu percaya bahwa kita mudah-mudahan diberi husnul khatimah, karena itu yang menentukan. Mudah-mudahan, maaf, jadi kemana-mana. Terima kasih, Levi. Terima kasih, Mbak Umi. Ya. Teman-teman, waktunya ini sudah hampir 2 jam, tak terasa. Kalau boleh saya simpulkan ya dari pertemuan ini, ada suatu hal yang menarik tentang pentingnya ilmu yang mesti harus kita gali, kita pelajari, kita cari. Bahkan tadi Mbak Umi menyampaikan ada 2 hal. Satu ain itu yang menyangkut masalah agama, dan fardu kifayah. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan yang tidak harus kita mempelajari, tapi kalau misalnya itu 1 orang saja yang mempelajari, itu kewajiban kita udah gugur. Itu prinsip dari fardu kifayah. Baik, saya kira terima kasih Mbak Umi atas berbagi sharing ilmunya. Mudah-mudahan dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhir, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa Karafatul Majelis.
Subhanallah ta'ala. Subhanallah. La ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al